Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah kita sampai di subbab terakhir, yaitu pemanfaatan SIG dalam bidang kesehatan lingkungan ya. Pengertian kesehatan lingkungan menurut Hakli, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Kesehatan lingkungan ialah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Selanjutnya, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Menurut Bloom, ada 4 peranan lingkungan dalam menyebabkan gangguan kesehatan. Yang pertama, reservoir. Peran lingkungan sebagai reservoir dapat dijelaskan dengan adanya manusia, hewan, dan benda sebagai tempat berkembang biaknya bibit penyakit, contohnya air kotor, sampah, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai agen atau penyebab penyakit, contohnya adanya beberapa mikroba penyebab penyakit baik dari golongan bakteri, jamur, virus, maupun protozoa, adanya zat-zat kimia ya. Terus yang ketiga yaitu medium transmisi, yaitu peranan lingkungan sebagai medium transmisi dikarenakan lingkungan dapat berperan sebagai benda perantara agent, contohnya udara, air, makanan, dan sebagainya. Yang keempat, vektor. Peranan lingkungan dapat sebagai penular atau penyebar penyakit dikarenakan lingkungan terdapat beberapa hewan sebagai peran vektor penular atau pemindah bibit penyakit ya, contohnya lalat dan nyamuk dan sebagainya sih. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan. SIG sendiri dapat digunakan untuk menentukan distribusi penderita suatu penyakit, pola atau model penyebaran penyakit. Penentuan distribusi unit-unit rumah sakit maupun tenaga medis dapat pula dilakukan dengan SIG. Menurut WHO, SIG dalam kesehatan masyarakat dapat digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, menentukan distribusi geografis penyakit. Yang kedua, analisis tren spasial dan temporal. Yang ketiga, pemetaan populasi berisiko. Keempat, stratifikasi faktor resiko. 5, perencanaan dan penentuan intervensifikasi. 6, monitoring penyakit. Nah, SIG memiliki beberapa keuntungan dalam metode konvensional yang digunakan dalam perencanaan manajemen dan pelatihan kesehatan. Yang pertama, manajemen data. Di sini manajemen data dengan menggunakan SIG dapat mendukung kegiatan surveillance penyakit yang sangat membutuhkan keberlangsungan atau kontinuitas, sistematika pengumpulan data, serta analisis data. Manfaat yang kedua adalah visualisasi. SIG merupakan alat yang akurat untuk menghadirkan informasi spasial terhadap level secara individual dan melakukannya secara model prediksi. Yang ketiga yaitu analisis overlay. SIG dapat melakukan analisis secara bersusun dari bagian informasi yang berbeda. Ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan, penelitian medis terhadap pemodelan multi kriteria yang membantu dalam memahami asosiasi atau hubungan antara prevalensi penyakit dan gambaran spesifiknya. Yang keempat, analisis buffering. SIG dapat menciptakan zona atau wilayah buffer di sekitar daerah yang dipilih. Radius 10 km untuk menggambarkan area rumah sakit yang dapat dijangkau, atau 1 km di sekitar sungai untuk menandai penularan resiko pencemaran melalui air. Pengguna atau user dapat mengkhususkan ukuran buffer dan mengkombinasikan dengan informasi data insidensi penyakit untuk memperkirakan jumlah kasus yang terjadi dalam zona buffer. 5. Analisis statistik. SIG dapat menyelesaikan kalkulasi spesifik seperti proporsi populasi dalam suatu radius tertentu dari suatu pusat kesehatan dan juga mengkalkulasi jarak dan area
Sebagai contoh, jarak semua masyarakat ke pusat kesehatan serta area yang dicakup oleh program kesehatan tertentu. Berarti cakupannya ya. Manfaat yang terakhir yaitu query. SIG memberikan interaksi pertanyaan untuk mendapatkan intisari informasi yang dapat dimasukkan dalam peta, tabel, grafik, dan juga dapat menjawab pertanyaan dari lokasi, kondisi, tren, dan pemodelan dan pola spasial. Alhamdulillah, materi kita kali ini sudah selesai. Kalau ada yang tanyakan silahkan. Oke Mbak, Ustazah tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.